Saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Nah, Tuhan Yesus itu kan turun ke bumi ini menjadi contoh untuk orang-orang pengikut Yesus ya. Tapi menurutku tidaklah Yesus itu menjadi contoh bagi orang-orang Kristen kan. Contoh pertama, katanya Yesus itu turun untuk mengasih contoh, memberikan cara bagaimana hidup di dunia kan. Contoh pertama, Yesus disunat. Orang Kristen tak ada satupun yang disunat. Contoh yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapa. Orang-orang Kristen berdoa kepada Yesus. Contoh yang ketiga, Yesus melarang makan babi. Orang Kristen makan babi. Yang mana coba kakak terangkan, yang mana contoh dari Yesus yang kakak ikuti? Contoh dari Yesus yang langsung kakak ikuti. Oke. Kalau boleh dijelaskan. Oke, Abang. Ya, memang betul ada firman Tuhan tertulis ya di 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Nah, apa yang kita ikuti dari Tuhan Yesus? Yaitu pengajarannya, ya, teladannya yang penuh kasih, rendah hati. Ketika dia disalibkan, ada nggak Tuhan Yesus balas? Tidak ada. Jadi ketika kita dihina, dicaci, kita nggak usah balas dengan kejahatan, karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ya, jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Maka kita nggak boleh mengkafir-kafirkan orang lain ya, karena itu termasuk pembunuhan, yaitu pembunuhan karakter. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa bagi orang yang memusuhi kita ya, dan mengasihi semua orang tanpa syarat, karena ajaran Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 35 sampai 39 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Jadi Tuhan Yesus memang dalam keadaannya sebagai manusia di 2000 tahun yang lalu, dia berdoa kepada roh keilahian yang ada di surga. Tapi Tuhan Yesus menyatakan ya di Yohanes 16 ayat 26 ya, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita itu harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajari kita bagaimana cara berdoa, karena murid-muridnya meminta bagaimana kita cara berdoa, yaitu doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami apa isinya saudaraku? Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, sekarang Tuhan ada di mana? Di surga. Dia adalah Bapa kita yang ada di surga. Siapa yang pernah datang membawa kerajaan surga dan dia yang akan datang membawa kerajaan surga? Tuhan Yesus. Jadi itu semua untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Kemudian tentang sunat. Kamu harus tahu, saudaraku. Sunat lahiriah, ya, disunat kulit kehatan. Tuhan Yesus prainkarnasi, yaitu di perjanjian lama dia disebut ya Adonai Elohim. Adonai Elohim memberikan perjanjian kepada Abraham di Kejadian 17 bahwa yang disunat kulit kehatannya itu keturunan Abraham, bro. Keturunan Abraham secara biologis orang Israel. Nah, kalau ada orang yang bukan Israel tapi disunat, itu siapa? Budaknya orang Israel. Tapi bukan kata saya, itu kata Alkitab, saudaraku. Saya bacakan ayatnya ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 ya. Ingat ya, kalau ada orang yang bukan orang Israel secara biologis tapi jadi sunat, itu budaknya orang Israel ya. Bukan kata saya tapi firman Tuhan. Kejadian 17 ayat 10 sampai 12.
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, kalau yang dibeli dengan uang tidak termasuk keturunannya itu budak, bro. Nah, kami kan bukan budaknya orang Israel. Kami juga bukan keturunannya Abraham secara biologis. Maka ngapain kami disunat secara kulit khatan itu, sunat lahiriah itu? Ya enggak lah, itu kan untuk orang Israel. Dan kamu tahu kenapa Tuhan membuat perjanjian ini? Itu untuk kedatangan Mesias, karena orang Israel itu orang yang tahir, orang yang dibedakan sama bangsa lain, karena bangsa lain itu najis, kafir, ya, tapi orang Israel itu tahir. Nah, kenapa pada waktu itu Abraham harus disunat? Karena Abraham itu sudah najis, karena dia sudah tidur sama Hagar. Makanya setelah Tuhan menyuruh Abraham disunat, tahun depan langsung lahir Ishak. Kenapa dia disuruh sunat? Karena dia sudah najis, dia sudah tidur sama Hagar. Hagar itu ya bisa punya anak dari Abraham. Itu suruhan siapa? Bukan suruhan Tuhan. Itu Tuhan nggak pernah suruh Abraham untuk ya menghampiri Hagar. Itu suruhan Sarah. Makanya Abraham itu sudah najis karena dia sudah tidur sama Hagar. Makanya harus disunat supaya tahir. Maka setelah Abraham disunat, tahun depan langsung lahir Ishak. Karena Ishak itu adalah anak tunggal Abraham, anak perjanjian. Makanya dari Ishaklah datang sang Mesias. Makanya keturunan Israel, dari Israel datang keselamatan. Yohanes 4:22, sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Nah, setelah Mesias itu datang, kan ini kenapa disuruh sunat, supaya mereka tetap tahir sampai Mesias datang. Kan Mesias sudah datang, ngapain lagi sunat lahiriah? Maka Tuhan menyuruh kita apa? Sunat rohania. Artinya berikan hatimu kepada sang Mesias yang pernah datang ke dunia, karena hanya dialah yang menyelamatkan kita. Gak ada siapapun yang bisa membangkitkan kita dari debu kematian selain darah Mesias, darah Kristus. Maka sunat hatimu ini, bongkar semua, buang semua segala keegoisanmu, segala kebebalanmu yang mengolok-olok Tuhan. Untuk apa Tuhan mati di atas kayu salib? Untuk apa begini begitu? Buang itu semua dan rendahkan hatimu datang kepada Sang Juru Selamat. Karena ya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Jangan nanti kita ini kejadiannya pas seperti Nuh, ya. Nabi Nuh dulu waktu bikin perahu di atas gunung, semua orang menertawakan, mengolok-olok, saudaraku, ya. Ya, kok bikin perahu di atas gunung? Diolok-olok. Karena dia tidak tahu rencana Tuhan. Tetapi ketika air bah datang, mereka menyesal, semua binasa. Hanya 8 orang yang selamat, Nuh sama anak-anaknya dan istrinya. Begitu pula ketika Injil diberitakan, ya, bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan kekal di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ada yang mengolok-olok, ya, ada yang mencaci, masa Tuhan mati dan ya kan? Tapi ketika datang Tuhan, sudah datang di hari zaman, di Matius 25, pintu sudah tertutup, penyesalan tidak ada lagi guna. Karena Alkitab itu luar biasa. Kejadian Nuh, ya, itu ada hubungannya dengan penyaliban. Karena waktu Nuh membuat perahu, kapal di atas gunung, semua orang mengolok-olok, menertawakan. Begitu pula ketika Tuhan Yesus disalibkan dan diberitakan di mana-mana, banyak juga yang mengolok-olok, ya, mencaci. Tapi ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman, di Matius 25, ini bukan kata saya, itu Alkitab, saudaraku. Matius 25, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh ini yang menertawakan, mengolok-olok penyaliban, ya. Ketika Tuhan sudah datang, pintu sudah tertutup, di situ dia baru menjerit, Tuhan, Tuhan. Maka Tuhan Yesus, nyala, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena waktu sama kita sudah diberikan. Ini masih zaman kasih karunia, masih ada waktu untuk bertobat. Ini bukan kata saya, karena itu kata Alkitab, saudaraku. Saya hanya menyampaikan apa kata Tuhan Yesus di 2 Petrus 3:9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya dan bertobat. Karena apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti saudaraku Rijal. Baik. Jadi harus paham apa yang harus kita lakukan, ajaran Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan mengajarkan harus datang kepadanya, harus baptis di dalam namanya. Aku harus dapat tegasan dulu dari kakak. Jadi Ya, apa itu? Yesus datang ke bumi itu yang pertama bukan untuk dicontoh. Jadi tidak semua sifat-sifat Yesus itu untuk dicontoh. Dan semua kata-kata Yesus itu tidak untuk diikuti. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan sama kakak. Poin yang pertama tadi kan udah dikatakan, berarti tidak seluruh ucapan, perkataan, perbuatan Yesus itu untuk diikuti. Sebagian harus ditantang karena tidak sesuai dengan akal, mungkin karena budak-budak lah yang mengikuti Yesus. Begitulah inti dari pembicaraan kakak kan. Berarti oke, satu poin. Yang kedua kakak, yang perlu kakak ketahui, ketika kita menilai sebuah objek, contoh, ketika seseorang menceritakan tentang singa, yang mana yang harus kita ikuti? Orang yang sehari-hari bersama singa, tiap hari mengasih makan singa, atau orang yang belum pernah jumpa dengan singa? Pastilah kita ikut orang yang sehari-hari bersama singa, mengasih makan singa, memandikan singa, menjaga singa. Itulah yang bisa kita dengar. Tapi kak, dalam Yesus itu memiliki banyak orang-orang terdekat bersama dia. Dan kalau bisa kakak kasih satu contoh saja. Bunda Maria orang paling terdekat dengan Yesus. Kapan Bunda Maria mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan, dan Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Tuhannya, bukan sebagai anaknya. Tapi kalau Bunda Maria mengetahui kalau Yesus itu Tuhan, gak mungkinlah Bunda Maria memarahi Yesus. Karena Yesus tadi Tuhan kan. Ketika Yesus dikatakan gila oleh orang-orang di kawan-kawan Yesus itu, Bunda Maria menjemput Yesus dan memarahinya. Gak mungkinlah Bunda Maria gak tahu kalau dia melahirkan Tuhan. Jadi orang yang kenal dengan Yesus, orang yang sehari-hari bersama Yesus saja tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana kakak Mikana tahu kalau Yesus itu Tuhan? Dari mana kakak mendapat informasi tersebut? Kalau bisa kakak jelaskan pakai data. Coba jelaskan, biarkan orang menilai kan. Kita kan ada 3.800 penonton itu. Biar dia menilai penjelasan kakak itu bisa nggak diterima akal atau ditolak akal. Terima kasih. Coba kakak jelaskan. Oke, jadi gini. Tadi Bang Rizal ini nggak menyimak ya. Sunat itu ya untuk siapa? Itu kan untuk kedatangan Mesias. Jadi hukum Taurat itu ada 613 hukum. Semua itu untuk nubuatan Mesias. Nah, hukum Taurat kan sudah digenapi oleh Tuhan di atas kayu salib. Maka kita sekarang hidup di zaman kasih karunia, hidup di bawah hukum Kristus. Sehingga kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan Tuhan sudah dalam Alkitab. Itu dulu yang harus kamu ketahui ya. Yang kedua, di mana Bunda Maria memarahi Tuhan Yesus? Tolong tunjukkan dulu ayatnya. Dibuka mic-nya. Oke. Waktu Yesus dibilang gila sama, jadi Bunda Maria membawa Yesus pulang. Ntar ikut cari dulu. Bentar ya kak ya. Markus 3:21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Oke, di situ kan kaum keluarganya. Kaum keluarga itu bisa saja ya kan saudara-saudara Maria ya dan lain sebagainya. Di situ di mana Bunda Maria memarahi Tuhan Yesus? Jangan tambah-tambahin ayat dong. Enggak, saya nggak nambahin ayat kak. Loh, di mana Bunda Maria itu kaum keluarganya, kaum ya, bisa saja ya kan pamannya Bunda Maria, ya kan bibinya, waknya. Ini kan di situ kan kamu bilang tadi Bunda Maria memarahi Tuhan Yesus.
kamu jangan tambah-tambahin ayat dong. Di mana di situ Tuhan Yesus dimarahi sama Bunda Maria? Kalau ketika kita Iya di mana? Enggak, tadi kamu mengatakan Rijal. Bentar dulu Rijal. di sana orang yang Oh alah, paling kamu dengarlah kaum keluarga itu paling ya. Kalau kaum keluarga ya, kalau kaum keluarga itu family ya, sanak saudara dan lain sebagainya. Ya kalau keluarga itu artinya di situ nggak disebut kaum. Kalau memang itu Bunda Maria, kalaupun itu Bunda Maria pasti disebut ibunya. Nah di mana di situ Bunda Maria memarahi Tuhan Yesus? Jangan kamu tambah-tambah ayat dong, saudaraku Rijal. Nggak boleh begitu. Justru kamu nanti akan berdosa. Saya siap ikuti kakak-kakak. Baik kaum keluarganya, berarti kaum keluarganya itu adalah orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat bersama Yesus. Orang-orang terdekat saja bersama Yesus itu tidak kalau Yesus Tuhan, tidak mungkinlah orang-orang itu akan menjemput dan memaksa Tuhan, Kak. Di sana kan ditulis memaksa Yesus pulang. Jadi nggak mungkin lah kalau orang-orang sekitar Yesus itu mengetahui kalau Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nggak mungkin lah orang-orang tersebut. Ini orang terdekat Yesus ya yang aku sampaikan ya. Kalau orang-orang lain itu yang mengatakan Yesus gila itu oke, mereka nggak mengetahui. Tapi yang lebih tahu tentang Yesus tentu orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang terdekat dari dia. Orang yang mengatakan Yesus gila itu kita buang dulu, Kak. Jadi orang-orang yang terdekat ini nggak mungkin lah dia memarahi Yesus. Tanda memarahinya dia memaksa di sana kan, dia memaksa menjemput Yesus, memaksa Yesus pulang. Ini Tuhan yang Maha Agung dipaksa oleh keluarganya untuk pulang ke rumah. Berarti mereka nggak tahu mereka kalau yang mereka paksa ini adalah Tuhan, sementara mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Coba kakak bantah ini ayat ini dengan ayat lain yang mengatakan kalau orang-orang terdekat bersama Yesus mengakui Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus, kemudian berdoa kepada Yesus. Ada nggak di sana di dalam Bible itu ayat-ayat yang menerangkan hal tersebut? Oke, puji Tuhan juga ya si Rijal ini bertanya ayat ini teman-teman. Karena apa? Saya lihat di terjemahan ILT 3, di situ tidak ada kaum keluarganya ya. Jadi orang-orang di sekitar di situ yang mengatakan dia tidak waras. Ini saya bacakan ayatnya teman-teman ya. Markus 3 ayat 21. Dan setelah orang-orang di sekitar itu mendengarnya, mereka keluar untuk menahan dia karena mereka berkata bahwa dia kurang waras. Itu perkataan orang ya. Kalau di terjemahan lain kok ada kaum keluarganya. Memang betul kata Dr. Yonatan Purnomo ya, bahwa terjemahan lain ini ada sekitar 6.000 kesalahan terjemahan ya. Ingat ya teman-teman, jangan salah dengar ya. Kesalahan terjemahan, bukan original teks. Di original teksnya itu tidak ada kaum keluarganya, tapi di terjemahan lain kok jadi ada kaum keluarganya. Nah inilah sedang yang dikerjakan Dr. Yonatan Purnomo. Kita dukung ya teman-temannya supaya beliau segera menerjemahkan yang berdasarkan Bizantium itu kitab kanon ya. Karena memang betul ya, banyak terjemahan itu tidak sesuai dengan original teks. Nah makanya ILT 3 ini aku lebih sering membaca ILT 3. Kenapa? Lebih tepat ke bahasa asli ya, bahwa memang di situ tidak ada kaum keluarganya ya. Dan memang begini saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, yang pertama sekali pemberitaan itu kan terhadap Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria dan juga baru kepada Yusuf. Yang tadinya Yusuf curiga, kok Bunda tunanganku ini kok sudah hamil, saya kan belum pernah tidur sama dia. Dia diam-diam mau menceraikan atau meninggalkan Maria. Maka Tuhan datang ya, mengutus malaikat kepadanya untuk berbicara, untuk menyampaikan bahwa yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Makanya Yusuf nggak jadi meninggalkan Bunda Maria supaya menghindari dari hukum rajam. Karena menurut hukum Taurat, kalau seorang perempuan dia hamil tanpa ada suami, itu dianggap berzina dan harus dirajam sampai mati. Makanya Tuhan Yesus itu bertanggung jawab atas kedatangannya kepada Bunda Maria, sehingga Bunda Maria terhindar dari hukum rajam, walaupun hanya Yusuf dan Maria yang tahu bahwa yang dikandungnya itu dari Roh Kudus ya. Makanya ya, orang-orang lain itu belum paham siapa Tuhan Yesus. Itu kan di Markus 3 ini ya. Bahkan waktu Tuhan Yesus memanggil rasul-rasulnya pun, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati ya kan, badai dan angin ribut tunduk, hanya Tuhan berfirman, tenang diamlah,
Sampai murid-muridnya aja heran, siapakah dia ini, gitu kan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, barulah mereka betul-betul yakin dan sangat percaya Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Rasul Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhan dan Allah. Maka Tuhan menyatakan, karena kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Tetapi Bunda Maria sudah tahu memang bahwa Tuhan itu sang juru selamat. Makanya Bunda Maria itu menyatakan seperti ini di Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Dan Maria berkata, jiwaku mengagungkan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kan juru selamat itu Tuhan Yesus ya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi Bunda Maria mengetahui dia adalah wanita yang terpilih. Makanya dia adalah wanita yang paling berbahagia di sejagat raya dunia ini ya. Sehingga ketika Tuhan mati dan bangkit di Matius 28, di situ Maria Magdalena dan Maria yang lain termasuk Bunda Maria ya, mereka datang mengunjungi kubur itu. Dan ketika Tuhan bangkit, malaikat menyatakan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Maka ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Ini ayatnya ya, Matius 28 ayat 1 sampai 9. Dan saya baca poinnya aja ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi mereka semua menyembah Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah buktinya Bunda Maria itu menyembah Tuhan Yesus, karena Bunda Maria itu adalah alat yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangannya, menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Keturunan perempuan itu yang terpilih adalah Bunda Maria, sesuai dengan nubuatan juga di Yesaya 7 ayat 14 bahwa Bunda Maria itulah yang terpilih ya. Makanya Bunda Maria itu sangat bersukacita dan sangat berbahagia. Dia adalah wanita yang sangat paling beruntung di seluruh jagat raya ini. Dia yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias, saudaraku. Dan memang betul saudaraku Rijal, ya, pintar kamu, bahwa kita lebih percaya kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan Yesus itu. Nah, Alkitab ini, ya, apalagi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua rasul-rasulnya, murid-muridnya. Jadi mereka menyaksikan langsung, ya, mendengar langsung firman Tuhan itu dan ditulis mereka. Makanya saya lebih percaya firman Tuhan yang ditulis para rasul daripada yang datang belakangan. Terima kasih saudaraku, God bless you. Kita ganti dulu sama lain ya, karena mereka saksi mata. God bless you saudaraku ya, terima kasih. Salam toleransi, salam sehat selalu. Tepuk tangan buat Rijal yang cakep dan manis.